Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kisah Ibnu Hayyan, ulama yang mendapat nasihat dari Uwais Al-Qarni. Suatu hari Harim Ibnu Hayyan berada di Kufah. Tujuannya ke Kufah hanya ingin bertemu dengan salah satu muslim yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan channel ini agar bermanfaat bagi semua. Ibnu Hayyan mencari seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni ke berbagai tempat di Kufah, hingga ia menemukan sosok yang dicari di tepi sungai Euphrat. Ketika ditemui, Uwais tengah duduk sendirian, tetapi kemudian ia berwudu dan mencuci pakaian. Ibnu Hayyan tidak pernah bertemu dengan Uwais sebelumnya. Ia hanya mengenali ciri-ciri Uwais melalui perkataan orang-orang tentangnya. Dia merupakan seorang laki-laki berkulit coklat, kepalanya botak, berjenggot tebal, dan memakai sarung serta sorban dari kain wol. Setelah memastikan bahwa yang ditemui adalah Uwais, Ibnu Hayyan mengucapkan salam, dan Uwais pun menjawab salam dan berkatalah Ibnu Hayyan, "Semoga Allah juga memanjangkan umur Anda. Senang bertemu dengan Anda, Uwais. Bagaimana keadaan Anda? Semoga Allah menyayangimu." Melihat keadaan Uwais, tiba-tiba Ibnu Hayyan menangis dan Uwais pun berkata, "Semoga Allah menyayangimu, Harim bin Hayyan. Bagaimana kabarmu? Siapakah yang memberitahukanmu tentang diriku?" Ibnu Hayyan menjawab bahwa Allah lah yang memberitahunya tentang Uwais. Lalu Uwais membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 108. "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Ibnu Hayyan tampak tercengang, bagaimana bisa Uwais mengetahui namanya, padahal keduanya belum pernah kenal dan bahkan ketemu sebelumnya. Kemudian ia bertanya kepada Uwais tentang bagaimana Uwais mengetahui namanya. Uwais pun menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dan Maha mengenal." Uwais pun melanjutkan, "Ruhku mengenal ruhmu." Mereka saling berbicara, sesungguhnya ruh memiliki jiwanya sendiri sebagaimana makhluk hidup. Bagi Uwais, orang beriman saling mengenal dengan yang lainnya, meskipun sebelumnya mereka tidak pernah bertemu dan bahkan tinggal berjauhan. Dalam kesempatan tersebut, Ibnu Hayyan meminta dibacakan hadis yang dapat ia hafal dari Uwais. Namun Uwais malah berkata bahwa ia tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW dan ia juga bukan merupakan sahabat beliau. Tetapi Uwais telah berjumpa dengan para sahabat sehingga ia memperoleh hadis dari para sahabat. Uwais Al-Qarni tidak suka menjadi ahli hadis, qadhi ataupun hakim, dan ia juga tidak suka menjadi mufti ataupun pemberi fatwa. Uwais benar-benar tidak menyukai hidup dengan kesibukan di antara banyak manusia. Setelah mendengar perkataan Uwais, tangan Ibnu Hayyan dipegangi oleh Uwais sembari dibacakan doa. "A'udzu bissamiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Kemudian Uwais menangis setelah membacakan doa tersebut. Ia kembali berkata, "Duhai Tuhanku, perkataan yang paling benar adalah perkataannya, perkataan yang paling jujur adalah perkataannya, perkataan yang terbaik adalah perkataannya." Uwais masih terseduh-seduh menangis hingga ia terlihat seperti pingsan. Tetapi kemudian Uwais masih melanjutkan perkataannya, bahwa ayah Ibnu Hayyan telah wafat dan sebentar lagi Ibnu Hayyan akan menyusul. Bisa saja nanti akan di surga ataupun di neraka. Adam dan Hawa telah meninggal. Nuh dan Ibrahim yang kekasih Allah juga meninggal.
Musa yang berbincang kepada Allah juga meninggal. Daud sang khalifatullah juga meninggal. Muhammad sang utusan Allah juga meninggal. Demikian pula sahabat Umar bin Khattab juga meninggal. Ibnu Hayyan yang mendengar perkataan tersebut mencoba untuk mengklarifikasi bahwa Umar bin Khattab masih hidup. Tetapi lagi-lagi Uwais Al-Qarni membalas perkataan Ibnu Hayyan dengan jawaban, Allah telah memberitahukanku, jika engkau paham, engkau akan mengerti apa yang saya ucapkan. Kau dan aku berada dalam bumi dan seolah-olah lelah di dalamnya. Uwais berwasiat kepada Ibnu Hayyan agar menjaga Al-Quran dan peninggalan para alim dan saleh. Uwais juga berpesan agar Ibnu Hayyan mengingat kematian dan juga terpisah dari agama. Uwais berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya ingatan wajah Ibnu Hayyan ketika di surga nanti, karena Ibnu Hayyan telah mengunjungi dan mencintai Uwais karena Allah. Di akhir pertemuan tersebut, Uwais Al-Qarni berkata bahwa ia telah menitipkan Ibnu Hayyan kepada Allah. Uwais juga mengatakan bahwa setelah pertemuan ini, Ibnu Hayyan tidak akan bisa menemuinya lagi. Uwais pergi meninggalkan Ibnu Hayyan dengan menangis, dan benar saja Ibnu Hayyan tidak pernah lagi menemui Uwais hingga akhir hayatnya.